Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua DPRD Kota Pontianak, Bapak Haji Satarudin, SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MNMT. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Pontianak Bapak Satarudin SH.MH. Yang kami hormati Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Bapak Budiansah SE. Yang kami hormati Kasubdit 3 Intelkom Polda Kalbar Kompol Abdul Malik SIP Esos. Yang kami hormati Kasubag TU Kasih dan Penyelenggara, para Kepala KUA dan para nazir sekota Pontianak, serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di pagi yang berbahagia ini. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya bacakan susunan acara pembinaan dan peningkatan kompetensi nazir sekota Pontianak. Acara pertama kita awali dengan pembacaan doa. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Badan Wakaf Indonesia. Acara ketiga laporan ketua panitia. Acara keempat kata sambutan dari Ketua DPRD Kota Pontianak. Acara kelima, kata sambutan dari Wali Kota Pontianak sekaligus membuka acara kita pada pagi ini. Acara keenam, penyerahan plakat kepada Bapak Wali Kota dan kepada Ketua DPRD Kota Pontianak. Selanjutnya, sesi foto bersama, dan acara ketujuh, penyampaian materi pertama dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara ke-8, penyampaian materi kedua dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Acara ke-9, penyampaian materi ketiga. Dan ke-10, acara penutup.
Baiklah, untuk menambah hikmat dan memberi kelancaran dalam acara ini, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dilan. Kepada Saudara Dilan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekalian, marilah kita menundukkan tangan dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya membacakan doa pengacara Islam. Bagi penganut agama lain dipersilakan membaca di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karimi azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari yang berbahagia ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan kompetensi nazir wakaf sekota Pontianak yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Pontianak. Kami bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Ilmu, jadikanlah acara bintik ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat yang membawa keberkahan bagi kami semua. Curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada para nazir dan seluruh peserta. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar mudah menerima, memahami dan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan. Anugerahkanlah kepada kami kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif dan amanah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah wakaf sebagai pilar pembangunan umat dan bangsa. Bimbinglah kami, para pengelola wakaf, agar mampu menunaikan tugas suci ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan kejujuran. Jauhkanlah kami dari sifat khianat, lalai dan segala perbuatan yang merusak nilai-nilai wakaf. Satukanlah langkah dan niat kami dalam mewujudkan wakaf yang maju, berdaya guna dan menyejahterakan umat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengersatu, pereratlah tali silaturahmi di antara kami, antara BWI dengan seluruh nazir dan antara sesama pegiat wakaf di Kota Pontianak. Limpahkanlah kepada pimpinan dan seluruh jajaran BWI Kota Pontianak serta para pembina dan nazir kekuatan kesehatan bertunjuknya dalam menjalankan amanah ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Terimalah amal ibadah dan perjuangan kami sebagai bekal menuju kebahagiaan hakiki di sisi-Mu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pembacaan doa, dan semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kelancaran dalam acara ini, dan semoga dapat menjadi energi, spirit dan semangat baru khususnya untuk para nazir dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Badan Wakaf Indonesia. Kepada hadirin, Salam
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Acara Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Nazir Sekota Pontianak yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Zainuddin SAG MA. Kepada Bapak kami persilakan. Sebelah sini Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan bersama Bapak Wali Kota Pontianak. Makasih Pak Wali atas kehadiran dan bersama kita pagi ini. Pak Wali sangat sibuk bulan-bulan ini, tapi alhamdulillah berkenan hadir bersama kita pagi ini, dan insya Allah nanti kami mohon untuk membuka acara Pak Wali. Kemudian Pak Ketua DPRD Kota Pontianak sebelum ke belakang, Pak Satarudin Sahan, beliau juga sangat mendukung kegiatan kita. Terima kasih Pak Ketua DPRD atas kehadiran dan bersama kita. Kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak diwakili Pak Gabatiin, Pak Akan Kemenak sedang ditugaskan Pak Kakanwil untuk acara yang sama juga. Jadi insya Allah beliau bersama kita selalu. Kemudian Ketua Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat diwakili Pak Budi. Makasih Pak Budi atas kehadiran dan kebersamaan kita. Sebagian besar teman-teman sudah hafal Pak Budi. Kemudian ada Pak Kasubdit Intel Polda Kalbar. Bapak beliau ini selalu bersama kita
Alhamdulillah Pak Kiai, kopi ini sudah sama dengan Bapak di depan saya. Kita ini selalu bersama dimanapun. Kalau sama Pak Kiai ikut jadi Kiai. Pak Wal, saya sampaikan di sini. Kemudian kita juga dibersamai oleh para pejabat di Kementerian Agama Kota Pontianak, Pak Yuliansa, Pak Sekretaris PDI Kota Pontianak, sekaligus kasih penyelenggara zakat wakaf. Kemudian ada Bapak kasih di depan saya banyak sekali ini. Saya tidak apa satu-satu namanya lagi. Kemudian kita BWI juga sangat didukung oleh para KUA di 6 kecamatan, ada semua di sini. Saya lihat semuanya ada. Terima kasih para KUA yang hebat-hebat. Kemudian kita juga didukung oleh para penyuluh agama sekecamatan Pontianak. Ada Pak Berata yang beliau juga sebagian adalah nazir. Kita sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para nazir sekota Pontianak yang hadir pada hari ini di Hotel Maestro ini. Ada banyak nazir yang kita undang. Kami memang mengundang 100 orang Pak Wali, kami laporkan. Kami undang 100 orang nazir. Jadi seorang nazir ini maksudnya perwakilan kelompok nazir. Walaupun sebagian mungkin ada yang kita tambahkan. Maksudnya adalah dari kegiatan ini Pak Wali dan Pak Ketua DPRD kami laporkan agar nazir-nazir yang sudah berjuang keras, sudah melakukan tugasnya dalam rangka mengembangkan wakaf di Indonesia ini, khususnya di Kota Pontianak, dapat lebih semangat lagi dan kita sama-sama untuk menambah wawasan diskusi dan mungkin nanti berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang perlu kita bicarakan sehingga perwakafan di Kota Pontianak ini sesuai dengan arahan Pak Wali kita bisa galakkan lagi, kita tingkatkan lagi. Jadi saya laporkan kepada Pak Wali, Pak Ketua DPRD bahwa kami BWI Kota Pontianak telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu adalah sosialisasi percepatan sertifikasi tanah wakaf di rumah ibadah. Itu pertama di kantor wali kota, kita undang pertama kali, memang belum banyak yang datang Pak Wali. Waktu itu dihadiri oleh Pak Wakil Wali Kota. Kemudian Pak Ketua DPRD kita yang selalu membersamai kita. Selanjutnya di 6 kecamatan, ini atas usulan dari Bapak Kesra, Kabak Kesra Pak Wali. Jadi Pak Yasin, alhamdulillah Pak Haji Yasin ada di sini. Bisa mengambil itu. Usulan beliau ini kita sambut langsung Pak Wali dan kita sudah berkeliling ke 6 kecamatan dan dihadiri terus oleh Pak Ketua DPRD ini. Kita tepuk tangan pada Pak Ketua DPRD ini. Kecuali satu karena beliau sedang ke Kucing, berubah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya dan beliau selalu sehat bersama kita terus. Amin. Kemudian selain itu kita melakukan pendataan. Nah kami temukan bahwa data sertifikat wakaf ini memang bermacam-macam. Namun saya perlu sampaikan kepada Bapak-Bapak semuanya, Pak Wali, Pak Ketua DPRD, bahwa satu kelompok nazir itu ada memiliki tidak hanya satu. Contoh ada di sini Pak Nur, Pak Nur ini dari Masjid Arafil A'la misalnya. Beliau ini yayasannya sudah memiliki 5 sertifikat tanah wakaf, bidang. Artinya memang ngurusnya ada 5 kali gitu. Sekarang masih ada satu yang sedang proses di BPN. Nah, alhamdulillah pihak BPN sudah membersamai kita di 7 kali sosialisasi yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan dengan kesertaan dari BPN ini, dari BPN juga membantu kita. Alhamdulillah ada peningkatan. Nanti kita laporkan bahwa ada beberapa yang sudah keluar, walaupun saya masih dapat laporan masih banyak yang lama. Saya yakin kalau saya bilang begini, teman-teman ada yang menyampaikan, banyak yang menyampaikan. Nah, nanti mungkin Pak Nur juga bisa sharing. Saya sendiri dari yayasan yang kami kelola,
lembaga pengembangan pendidikan Lailatul Qadar Al-Masudi di Pontianak Kota. Kami punya 3 sertifikat tanah wakaf, 3 bidang, artinya memang baru 3. Ya, masih ada 1 yang proses, pun sudah lama 3 tahun kami ngurus. Tapi ini mudah-mudahan bisa terselesaikan. Itu Pak Wali dan Pak Ketua DPRD. Jadi nanti kita sedang membuat database ini. Kami minta data dari pihak BPN. Kemarin dari pihak BPN, Pak Ketua DPRD mendengar sendiri Pak Galang menyampaikan sudah ada 300 lebih sertifikat wakaf yang sudah diselesaikan, tapi kami minta datanya belum kami dapatkan. Ini Pak Ketua DPRD. Kami sudah minta terus tapi belum dikasih. Tapi kami terus bekerja sama dengan para nazir yang ada di Kota Pontianak ini. Kami minta pakai Google Form, dikumpulkan AIW-nya sama sertifikatnya. Insya Allah kami laporkan 100 sertifikat yang terkumpul. Nanti kami akan jilid, nanti kita sampaikan kepada Pak Ketua DPRD dan kepada Pak Wali sebagai laporan kami. Ini sebagai komitmen kami bahwa kita mulai dengan data. Dengan data-data itu insya Allah mudah-mudahan nanti pengembangannya akan kita lakukan. Nah, kemudian di hari ini memang nazir-nazir yang kita minta hadir ini sebagai salah satu reward lah. Alhamdulillah ini bantuan dari Pak Wali dan Pak Ketua DPRD sangat membanggakan. Terima kasih Pak Wali, Pak Ketua DPRD. Ini terselenggara kegiatan ini sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Kami memang berharap dengan semakin semangatnya para nazir ini, semua komponen terlibat, ini insya Allah perwakafan di Kota Pontianak semakin maju insya Allah. Saya ingat waktu audiensi dengan Pak Wali, kemudian audiensi dengan Pak Ketua DPRD, kami waktu itu soal kepada beliau, memang beliau sangat semangat dan mendukung penuh kegiatan perwakafan Kota Pontianak ini di Kota Pontianak. Dan oleh karena itu hari ini kami hadirkan pemateri dari BWI Provinsi. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengembangkan wakaf produktif, wakaf uang dan seterusnya yang bukan benda bergerak, bukan benda yang tidak bergerak. Artinya kita wakaf ini ada harta wakaf yang tidak bergerak, ada tanah, ya, ada bangunan, ada juga wakaf yang bergerak, ada uang dan seterusnya, ada mobil dan motor. Nah ini nanti kita akan minta sampaikan dan bagaimana arahan dari BWI Pusat yang kemudian sudah kita sebagian kita laksanakan. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para nazir ini yang sebagian memang ada nazir. Ini satu lagi Pak Wali, saya sampaikan sebagai laporan kepada Pak Wali dan Pak Ketua DPRD. Sebagian dari nazir kita ini memang sudah berumur senior gitu. Sebagian beliau ini memang tidak langsung aktif, tapi karena ketokohan, kemudian pengaruh yang ada di masyarakat, beliau ini menerima wakaf. Nah, tetapi kemudian yang melaksanakan, yang membantu nazir. Nah, akhirnya beliau kalau kita undang ini memang agak sulit untuk hadir. Baik yang malam maupun pagi. Nah, kita mintakan wakilnya lah, gitu. Apa beliau? Memang saran kita adalah nazir, karena nazir memang ujung tombak. Nazir lah yang memiliki kewenangan untuk mengelola harta wakaf itu. Nah, dengan diri sendiri maupun meminta bantuan pihak-pihak lain seperti misalnya pengurus masjid dan seterusnya. Karena memang yang mengelola harta wakaf adalah nazir dan kemudian dibantu oleh membuat unit-unit pemain. Kita di sini ada ketua forum nazir semuanya. Ada Pak Haji Nurani, beliau aktif di Muhammadiyah. Kita minta sebagai ketua pengurus nazir. Terima kasih Pak Haji. Nah, beliau juga kita minta bantuan, kita berikan semangat segera supaya kita semuanya selalu bersinergi satu sama lain, sehingga kalau kita bersama-sama insya Allah semuanya akan menjadi lebih mudah. Karena memang kalau masih sendiri-sendiri, ya terutama tadi mungkin mengurus sertifikatnya yang paling susah. Semuanya lapor ke kita. Ini Pak Ketua DPRD selalu ngecek kita, ada mana nih laporan. Kadang-kadang teman-teman kan ngadu kepada beliau juga. Kami selalu tindak lanjuti Pak Ketua. Bahkan kami menerima teman-teman di kantor Kemenang Kota Pontianak dengan penyelenggara zakat wakaf Pak Juliansyah itu datang ke kami, bahkan yang bukan tanah wakaf pun datang. Contoh yang di Jeruju, ada masjid yang berdiri di atas tanah yang belum wakaf, masih tanah hak milik. Nah, kita coba fasilitasi.
Nah, salah satunya kemarin masih ada sengketa. Kemudian ya kita bagaimana mengusahakan supaya kalau ada persoalan ya kita carikan solusinya. Tapi begitulah, yang namanya persoalan selalu ada dan tidak ada manusia kalau tidak ada persoalan. Jadi kita dituntut untuk bagaimana bisa mengatasi persoalan-persoalan itu dengan bekerja sama bersinergi, sehingga insya Allah pengurusan sertifikat tanah yang lama itu mudah-mudahan satu persatu diurai sehingga bisa berhasil. Insya Allah kalau ada keyakinan, kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Saya kira itu sebagai laporan kami dari BWI Kota Pontianak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Wali Kota Pontianak, kepada Pak Ketua DPD Kota Pontianak, Pak Kemenak, Pak Kasubdit Intel. Walaupun Intel ini polisi ikut juga, kami menggandeng Pak polisi. Sebenarnya Pak Kajari Pontianak pun semangat, bahkan telepon kita, mana yang belum diurus, biar kami buatkan surat kuasa, kami yang ngurusnya gitu Pak Kajari itu. Kami audiensi juga dengan beliau. Nah, cuma kami perlu data Bapak, mana yang sudah itu bukti selahnya itu, nanti kita sampaikan ke beliau. Dia mau ngawalnya katanya. Nah, itu. Saya kira itu. Kemudian dari BWI juga selalu bersama kita, seluruh sosialisasi. Nah, selanjutnya menindaklanjuti dari Pak Haji Yasin, Pak Kabak Kesra itu, nanti kalau memang kita selain satu persatu ya, nanti membantu bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang nazir, karena ada juga ibu-ibu yang nazir. Nanti kita akan turun lagi mungkin ke tingkat kelurahan Pak Wali atau masjid nanti, supaya apa? Apapun yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Yang penting kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan selalu bisa bergerak bersama untuk menegakkan agama Allah kita ini melalui pemerintahan. Saya itu laporan dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota, Pak Ketua DPD atas bantuannya, Pak Kemenak, Pak Ketua BI Kalimantan Barat, dan seluruh nazir dan seluruh yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada yang kurang-kurang dari kami, baik selama penyelenggaraan kegiatan sosialisasi maupun kegiatan lainnya. Ini akhir tahun, mungkin ya mudah-mudahan masih ada kegiatan lagi setelah ini, tapi untuk sementara inilah yang kami bisa berikan kepada kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dan kontribusi semuanya yang hadir di sini, termasuk tim hebat dari BWI Kota Pontianak yang hadir semua di sini, para pengurusnya, dan mudah-mudahan itu menjadi bagian dari amal kita. Kurang lebih mohon maaf, sekali lagi kami mohon kepada Pak Wali Kota nanti untuk membuka acara dan Pak Ketua DPD untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Bapak Satarudin SHMH. Kepada Bapak kami persilahkan. Dah habis dengan kita soal apa kita omongkan tuh habis pantas sebentar itu menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Pontianak Pak Haji Insinyur Edi Rusdi Kamtono yang selalu bersama kita, walaupun kegiatannya padat, beliau sempat hadir kegiatan BWI ini. Yang saya hormati Ketua BWI Kota Pontianak beserta jajarannya. Yang saya hormati Kementerian Kota Pontianak beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Manik, teman saya, sekarang saya diperintah Pak ya. Kasubdit Bapak Pak? Kasus 3, bidang intel, nanti lapor jelas. BWI satu seorang datang, lengkap. Untuk laporannya Pak Malik ya. Dan yang sangat saya banggakan, yang saya cintai seluruh nazir yang hadir di ruangan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya terhadap bapak ibu sekalian. Alhamdulillah di hari yang baik ini kita masih diberikan
Allah nikmat napas untuk bisa hadir dalam kegiatan rangkaian kegiatan BWI semacam BIMTEK yang diadakan. Saya kilas balik ke belakang, ini kemarin sudah selesai di 6 kecamatan. Para najir dan para ketua masjid juga hadir menyampaikan persoalan terkait dengan wakaf masjid. Tadi juga disebut wakaf uang, wakaf tanah, dan wakaf-wakaf yang tidak bergerak lainnya. Ini kegiatan misalnya sampai sore, tentu sudah disiapkan panitia snack lah Pak dan makan. Ya kan, ini hari kerja Pak kita ini kan, ya tadi mudah-mudahan yang disampaikan oleh beliau, para nazir ini bisa langsung berinteraksi dengan para pemateri terkait dengan apa yang menjadi kewenangan nazir dan kewenangan ketua masjid. Biar jelas pembagiannya. Karena nazir ini kan ngurus wakaf. Banyak wakaf-wakaf masjid kita yang belum bersertifikasi. Kalaupun ada baru sekitar 10% ya Pak. Berapa persen? Belum tahu. Tapi BPN sudah menjamin bahwa khusus yang pengurusan wakaf masjid dia membuat loket khusus dan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau bapak-bapak para najir siapkan datanya, kata beliau tadi, sampaikan, nanti dibantu oleh BWI, karena memang tugas BWI ini untuk mensertifikasi wakaf sesuai dengan undang-undang yang diatur. Itu tugas beliau, makanya kami di kota ini sangat intens terkait dengan wakaf yang ada di Kota Pontianak. Wakaf ini kan bikin orang langsung ke makam. Alhamdulillah Pak Wali sudah menyiapkan lahan untuk pemakamannya Pak Wali kan. Dari siapkan beliau di Pontianak Barat, Selatan juga. Kemarin ada Tenggara Pak Wali melaporkan. Tahun depan juga dianggarkan oleh Pak Wali Kota dan sudah kami setuju juga untuk pembelian tanah wakaf makan Pak. Nah, karena Kota Pontianak kan lahannya kecil, tidak sempit, maka kita cari lahan pemakaman warga supaya nanti kalau ada hal-hal orang meninggal tidak jauh-jauh lagi Pak. Karena urusan orang meninggal nih Pak, bisa-bisa tak jadi dikubur situ karena dia tak bayar iuran tanya. Kan sering terjadi ini, ya kan? Negara tak bayar iuran lalu tak dimakamkan di situ. Ada orang mati kan tak tahu apa Pak, dia mau diapakan dia tidak tahu. Ya, cuma kita yang hidup ini juga harus pikir, ya kan? Karena kita yang hidup ini juga akan mati, ya kan? Tidak semua yang kita perbuat itu baik untuk orang Pak. Kita buat baik pun tentu sebagian bilang itu tak baik. Itu biasa Pak. Tidak semua bab-bab tentang kehidupan itu harus kita buka, ya kan? Biarkan orang menilai seperti itu, ya kan? Jadi kita ini Pak hidup itu harus netral. Netral dalam artinya netral dari pikiran buruk, dari pikiran jahat Pak. Ya kan, jadi kita netral di situ Pak. Jadi tidak ada lagi berpikiran jahat dan berpikiran buruk atau bersujud Pak, jangan. Netral aja kita. Insyaallah hidup kita akan tenang Pak. Karena Allah itu kan Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang Pak. Jadi begitu turun dari rumah, ya Allah, kan aku akan menyampaikan kasih sayangmu. Insyaallah balik kita dapat duit Pak. Ya kan, dapat duit. Nah. Tahu aja. Ya kan, mudah-mudahan ke depan para pengurus najir yang ada di Kota Pontianak ini segera mensertifikatkan wakaf masjidnya. Yang belum dapat tanda tangan ahli waris silakan di agak Pak, karena kita ngeri juga Pak, begitu harus meninggal itu bisa dijual Pak, ya kan? Karena tidak ada kekuatan hukum yang namanya sifatnya hibah, segera ajukan surat hibah Pak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya difasilitasi oleh BWI. Saya tidak akan terlalu berpanjang Pak, karena dalam kecamatan sekeliling Pak, ya kan, ini menemani program hidup dan kawan-kawan di masjid-masjid yang ada di Kota Pontianak ini. Pesan saya satu kepada para najir, segera lakukan pendataan, laporkan ke BWI untuk segera dibantu. Sebelum saya akhiri Pak, karena Bapak ini sampai sore, saya ada oleh-oleh itu Bapak. Nanti silahkan ambil ke panitia Pak. Ya kan, ada uang saku yang disiapkan untuk para najir. Ya kan, karena kegiatannya sampai sore sampai malam, juga Bapak meninggalkan pekerjaan Bapak. Tentu kami juga punya timbang rasa Pak. Tadi itu Pak kan
Tuhan itu kan Maha Penyayang dan Maha Kaya, Pak. Maka kekayaan Tuhan kita salurkan, Pak. Jadi kita berdoa tuh jangan kita minta, Pak. Kalau kita minta berdoa kita kekurangan, Pak. Berdoa tuh. Tapi berdoalah dibalik sekali, Pak. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Jangan kita minta rezeki, Pak. Artinya kita kekurangan, Pak. So, kita. Artinya semesta itu menjawab bahwa kita ini kurang terus. Walaupun kita banyak duit, Pak. Tapi kita berdoa malah minta rezeki terus kurang gitu, Pak. Ya kan? Energi positif kita, Pak, dengan apa yang kita bicarakan tidak nyambung dengan semesta yang ada, Pak. Tapi begitu kita berdoa bilang, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan, selesai urusan, Pak. Ya kan? Itu cara kita keluar dari persoalan, Pak. Insya Allah hidup kita akan tentram, aman dan damai, Pak. Mungkin ini dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Satarudin. Demikian tadi kita ikuti bersama kata sambutan dari Ketua DPRD Kota Pontianak yang sangat mendukung dan mensupport setiap kegiatan BWI Kota Pontianak, dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Acara berikutnya, kata sambutan sekaligus membuka acara pembinaan dan peningkatan kompetensi Nazir sekota Pontianak yang akan disampaikan oleh Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMP. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Amal ba. Yang saya hormati, kita banggakan Ketua DPD Kota Pontianak, Pak. Ini harus menjadi ustadz nih, Pak. Banyak pesan-pesan pagi ini yang menginspirasi kita, Pak. Pak Satarudin SHMH, alhamdulillah. Terima kasih Pak Satar sudah menyiapkan uang transport ya. Nah ini kalau ada kegiatan kita undang beliau terus. Aman dong, Bos. Jadi benar juga beliau bilang kalau kita berdoa minta terus berarti kita kurang ya, Pak ya. Tadi cukup-cukupnya. Mendingan kita ngasih, nanti otomatis Allah menurunkan rezeki ya, Kak. Nah, itu mancing istilahnya. Yang saya hormati Ketua Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Profesor Dr. Najarudin. Kalau kita lihat tampang ini rasa-rasanya cepat benar jadi profesor ya. Pak Prof panggilnya, ini gelar yang paling mulia Pak, paling tinggi. Kalau kita formal kan sampai doktor aja S3. Kalau ini udah di atas S3 ya, profesor. Nih selamat Pak Najarudin. Pak Janudin. Ini dosen IAIN juga. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak yang mewakili. Ada juga sahabat saya Bang Malik ini dari Intel Polda, mewakili Bank Indonesia, perwakilan Kalbar, ada hadir ya. Kepala KUA Kota Pontianak, serta para tamu undangan, terutama khususnya para nazir wakaf sekota Pontianak yang menjadi motor pergerak perwakafan yang berbahagia. Nah, karena tadi belum ada pantun, saya juga ingin ada pantun dulu Pak, sambil belajar. Salad isinya buah tomat, makannya di meja makan. Saya sampaikan salam hormat kepada hadirin sekalian. Nah ini pantun singkat. Bapak Ibu saya hormati, tentunya alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa menghadiri kegiatan Bintek pembinaan dan peningkatan kompetensi Nazir dalam keadaan sehat sekota Pontianak. Tentunya kita ketahui tadi disampaikan juga bahwa Nazir adalah yang mengelola wakaf ya, dan wakaf ini bukan hanya
penting. Wakaf bukan hanya ibadah sosial, tapi juga instrumen ekonomi umat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Najir dituntut memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam pengelolaan aset wakaf agar manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan. Nah, kita di lapangan banyak permasalahan ya Pak. Kalau yang memberi itu Najib ya, wakif ya, mohon maaf, wakif banyak yang memberikan asetnya untuk diwakafkan, tapi kadang surat menyuratnya tidak lengkap atau belum sesuai dengan yang bisa lebih aman lah gitu. Misalnya baru surat keterangan tanah, baru lisan, baru belum ada diurus sampai ke penetapan wakaf secara hukum, sehingga ini yang bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa permasalahan seperti beberapa masjid lahannya itu pengelolaannya dan seterusnya. Oleh sebab itu, kegiatan Bintek ini tentu sangat penting untuk kita bisa meningkatkan kualitas dari urusan aset wakaf yang dikelola oleh Najir, sehingga bisa berkelanjutan dan bermanfaat secara manfaat maupun secara ekonomi. Nah, tentunya saya berharap juga melalui Bintek ini kita para Najir bisa memahami regulasi dan tata kelola wakaf sesuai syariat dan peraturan undang-undangannya. Yang kedua, menguasai strategi pengelolaan aset wakaf secara produktif dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas manajerial sehingga wakaf menjadi pilar pembangunan ekonomi umat di Kota Pontianak. Nah, tentunya Kota Pontianak, pemerintah kota berkomitmen terus mendukung Pak untuk memberikan kemudahan-kemudahan seperti kita beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun mempermudah proses perizinan IMB atas bangunan masjid. Tapi memang ada permasalahan di lapangan dikala masjid itu tidak sesuai dengan peraturan perda kita, yaitu perda bangunan melanggar GSB. Nah, ini jadi timbul permasalahan sehingga secara hukum kita tidak bisa menerbitkan IMB apabila bangunan itu masih melanggar. Tapi kita bisa dengan proses rekomendasi. Ada misalnya dari surat pernyataan apabila lahan yang terkena garis sepadan jalan atau garis bangunan itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, otomatis kita harus bisa menyesuaikan. Nah, jadi IMB-nya di bagian yang tidak bermasalah. Selanjutnya kita juga mesti transparan mensosialisasikan kepada masyarakat supaya apa yang kita kelola para Najir ini tidak menjadi bahan biasa tuh Pak, omongan di belakang hari, baik oleh ahli waris misalnya, oleh masyarakat setempat khususnya yang sering kita alami juga. Nah, Bintek ini tentu salah satu ajang tidak hanya seremoni, pasti silaturahmi dan juga bertukar pengalaman. Nah, kita pemerintah kota juga setiap tahun menganggarkan dana hibah untuk pembangunan, ya walaupun tidak 100%, tapi membantu untuk memulai, yaitu pembangunan masjid, selain rumah ibadah juga ada pondok-pondok pesantren yang tradisional kita bantu. Terus juga bahkan ada beberapa anggaran untuk bisa digunakan dalam rangka perluasan halaman ataupun pemanfaatan untuk masjid yang sudah ada. Misalnya lahannya kurang, ada lahan di sebelahnya yang ingin dibebaskan. Nah, kita juga ada anggarannya, ada hibah. Nah, ini kadang-kadang kan ada dari surau, lahannya sempit Pak, terus berubah jadi masjid karena kebutuhan kapasitas. Kita mesti membebaskan. Nah, selama proses pembebasan itu bisa dilaksanakan, nah kita juga ikut bisa menganggarkan. Dan sudah banyak yang kita bantu, ada 347 masjid di Kota Pontianak ini, ada 428 surau atau musola yang terdaftar di Kementerian Agama dan pemerintah Kota Pontianak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
tanah makam. Kita ketahui makam di Kota Pontianak ini semuanya adalah lahan wakaf. Kalau kita lihat, kita tidak punya lahan pemerintah kota. Dulu pernah zaman almarhum Pak Buhari wali kota, Pak, membebaskan lahan 9 hektar peruntukannya untuk makam. Terus dinas kebersihan ditambah 1 kasih pemakaman. Nah, begitu kita mau waktu itu saya masih di PU, begitu mau difungsikan, warga sekitar itu ya menolak lah kalau lahan situ dijadikan makam. Pertanyaan di mana lahan itu Pak, 9 hektar? Tapi yang di Jalan Tabarni Ahmad Pak, yang sekarang Gor Bulu Tangkis sampai ke Jalan Nipah Kuning Dalam, itu sangat luas Pak, 9 hektar. Nah, karena saat itu ada penolakan dan Pak Wali saat itu mendengar aspirasi masyarakat, jadi sehingga dirubah fungsi. Nah, sekarang jadi lapangan bulu tangkis, ada rusunawa, ada SMK 9, ada apa lagi di situ tuh. Jadi itu tadinya makam di Kecamatan Pontianak Barat. Nah, untuk ke depan kita sudah membebaskan lahan, sedang proses di Kecamatan Pontianak Utara itu Jalan Kebangkitan Nasional. Terus di barat ada lahan kita 2 hektar di Nipah Kuning Dalam. Itu pas kebetulan sebelahnya kuburan juga. Nah, di selatan tenggara ini yang masih sedang dijajaki. Karena kita lihat peta itu sudah kaplingan rumah orang, sebagian juga mereka menolak gitu Pak kan di kota ini. Kita mau cari yang lebih dari 2 hektar sebenarnya supaya bisa untuk menampung dalam jangka waktu ya 5-10 tahun ke depan warga kota yang memerlukan makam. Tapi insya Allah kita akan terus mencari lahan-lahan yang bisa kita bebaskan, khususnya yang di Kota Pontianak, Pak. Jadi memang ini menjadi persoalan pemakaman di Kota Pontianak sangat terbatas ini. Bapak Ibu saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat pastinya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi silaturahmi, pengalaman bagaimana cara kita mengelola tanah wakaf sehingga amanah yang diberikan oleh pemberi wakaf ini bisa kita jalankan secara baik. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis pembinaan dan peningkatan kompetensi Nazir Sekota Pontianak secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wali Kota Pontianak yang begitu banyak memberikan dukungan, motivasi, saran dan arahan yang sangat berarti dalam kemajuan perwakafan di Kota Pontianak. Selanjutnya izin untuk Pak Wali bisa langsung memberikan materi kita pada hari ini Pak, untuk mungkin Bapak ya. Ya, kita langsung kepada acara sesi penyerahan plakat lebih dahulu Pak. Ya, kepada Bapak Wali Kota, Ketua DPRD dan Kasubdit Intel. Silakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan.
Terima kasih atas pemberian bakat. Oke, oke, iya, iya. Hadirin kami minta berdiri karena sehabis ini kita langsung sesi foto bersama. Oke. Satu, oke, siap. Satu, oke. 1, 2, 3. Wakaf. Selanjutnya Pontianak bersahabat. Iya. Oke. Oke. Iya, sudah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Demikian pembukaan kata sambutan dan pembukaan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Pontianak. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ketua DPRD Kota Pontianak serta jajarannya, Bapak Kasubdit Intel Polda Kalbar.